application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, masing di kamar yang sama dengan baju yang sama, baju merah. Artinya ini adalah sesuatu yang hot lagi. Apa itu? Sebelum saya bicara yang hot ini, saya flashback dulu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ingat ya, ketika Pak Prabowo menjagokan Jokowi dan Ahok di Pilgub Jakarta beberapa tahun yang lalu, akhirnya Jokowi dan Ahok menang kan? Oke? Jadi, kala itu meskipun sebelumnya Prabowo ketika berpasangan dengan Ibu Megawati sebagai cawapresnya dan kalah, tapi ketika Prabowo mencalonkan Jokowi dan Ahok, menang itu. Artinya, kala itu Prabowo jadi kingmaker. Ya kan? Kemudian, setelah pecah kongsi gitu ya, sama Ahok, sama Jokowi juga pada waktu itu, Pak Prabowo mencalonkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jadi juga itu yang namanya barang Anies Baswedan jadi Cagup Jakarta. Artinya Pak Prabowo sekali lagi jadi kingmaker untuk Jakarta. Lah, itu harus diakui gitu ya. Walaupun beliau ketika ikut Pilpres 2 kali kalah, tapi kalau dia mencalonkan jagoannya, khususnya menjadi Cagup dan Cawagup Jakarta, menang terus tuh. Oke? Jadi jangan lupakan sejarah ya. Mungkin bagi Anda yang nggak tahu sejarahnya itu seperti itu, ya itu. Oke? Nah, masalahnya apa sekarang? Masalahnya adalah Anies pernah berbicara bahwa jika Pak Prabowo mencalonkan diri jadi capres, dia tidak akan maju. Tapi terakhir kita lihat kan, dia berkompetisi dengan Pak Prabowo. Ya, saya nggak begitu persis ingat ya. Kalau nggak salah, Anies bilang, enggak, itu maksudnya untuk Pilpres yang lalu. Ya, sudahlah. Oke? Nah, menariknya, di dalam debat Pilpres, kalau kita lihat, Anies pernah memberikan nilai 11 dari 100. Berarti, berapa ya? Cuman 11%. Pak Prabowo dikasih nilai 11% sebagai Menhan. Loh, padahal itu lagi debat capres. Pak Prabowo senyum-senyum aja gitu ya. Dikasih nilai 11 dari 100. Kalau siapa itu ya, Ganjar masih kasih nilai berapa? Saya lupa, kalau nggak 5, 6 gitu ya. Anies kasih 11 dari 100. Ya, saya sih melihat walaupun Pak Prabowo senyum-senyum, cuma sebagai orang yang pernah menjadi kingmaker bagi Anies Baswedan, tentu sebagai manusia adalah rasa bagaimana gitu ya. Ini orang pernah saya jadikan gubernur gitu ya. Kok di dalam debat itu ngomong yang lain kayak gitu ya. Kok sok-sokan nilai performance saya sebagai Menhan gitu ya. Orang kan adu gagasan mengenai bagaimana kalau kita jadi presiden nanti? Bukan soal menilai Pak Prabowo sebagai Menhan. Nah, Pak Prabowo pun tidak pernah menilai Anies sebagai gubernur yang dia jadikan, kan? Oke deh. Dari situ saja sudah menarik ya. Nah, kemudian seperti yang saya bahas di konten saya kemarin, PKS paling gesit ketika mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta di Pilkada sebentar lagi. Dan PKS pun yang dengan agresif memasangkan nama Anies Baswedan sebagai Cagup Jakarta dengan kadernya Sohibul Iman sebagai Cawagupnya. Dengan jargon aman, Anies dan Sohibul Iman. Wah, keren sih ya. Nah, ini yang pernah saya bahas berkali-kali.
Saya nggak tahu, menurut saya ini suatu hal yang blunder gitu ya. PKS belum apa-apa sudah mencalonkan kadernya sendiri sebagai cawagup. Mestinya dia usung saja Anies sebagai cagup. Kemudian bicara dengan beberapa calon partai koalisinya untuk mendukung cawagup yang mana. Seperti Pilpres lah, dulu kita tahu ada capres namanya Anies Baswedan, ada capres namanya Prabowo Subianto, ada capres namanya Ganjar. Nah, masing-masing calonnya itu, maksudnya calon presiden masing-masing dari 3 orang ini dibicarakan di koalisi. Misalnya, AHY yang semula digadang-gadang mungkin jadi cawapresnya Anies, akhirnya nggak jadi. Kemudian siapa lagi? Caimin yang semula-mula digadang sebagai kemungkinan cawapresnya Prabowo, malah loncat pagar menjadi cawapresnya Anies. Ya, nah kalau Ganjar Pranowo karena PDIP cukup kursi di DPR untuk mencalonkan cagup dan cawagup, tiba-tiba masuklah nama Mahfud MD. Nah, menarik kan? Nah, tapi kali ini di Pilkada Jakarta, PKS tanpa bicara-bicara dengan partai koalisinya mengusulkan nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Nah, menarik ya. Ternyata setelah dideklarasikan, Anies diberi tugas sampai 4 Agustus untuk bicara dengan partai-partai lain mendukung pasangan ini. Nah, menarik ya. Beberapa minggu yang lalu, kan kita tahu Nasdem tiba-tiba mendukung Anies. Bahkan Pak Surya Paloh bilang dia memberikan kebebasan kepada Anies untuk menetapkan cawagupnya. Anies bebas. Nah, pada saat Nasdem mendeklarasikan itu, saya pikir jadi ini barang. Jadi, karena Anies diberikan kebebasan untuk menentukan cawagupnya. Dan sudah ada kan Sohibul Iman. Tapi tiba-tiba Saroni sebagai bendahara dari Nasdem bilang, nggak seperti itu, belum final. Wah, kebat-kebit dia kan. PKB juga akhirnya tidak mendukung dia. PDIP yang dari awal mundur maju antara mendukung Anies atau mendukung Ahok tidak kunjung memberikan dukungan kepada PKS. Ya, mungkin PDIP senang sama Anies Baswedan ya. Malah Hasto terakhir bilang, saya suka dengan gaya bicaranya Anies. Padahal sebelumnya PDIP terkenal paling tanda kutip sering menyerang Anies. Tapi menjelang Pilkada mendatang, Hasto bilang, Sekjen PDIP ini, dia suka dengan gaya bicara Anies. Nah, itulah politik ya. Nah, kembali lagi. Jadi, sampai menit-menit terakhir, sampai mandat itu berakhir 4 Agustus, PKS menilai Anies gagal menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lainnya. Loh, iyalah. Nasdem yang sebelumnya sudah mengusung tiba-tiba menarik dukungan. PKB tidak jadi mendukung. PDIP tidak kunjung mendukung pasangan ini. Kemudian dideklarasikan. Bukan dideklarasikan lah ya. Diutarakan oleh juru bicara PKS namanya saya lupa gitu ya. Bahwa waktunya sudah selesai buat Anies. Karena mandat itu diberikan sampai 4 Agustus yang mana sudah lewat beberapa hari. Jadi PKS sudah terang-terangan bilang dia lagi melirik alternatif lain. Nah, kalau menurut saya ini bahasa isyarat bahwa PKS itu meninggalkan yang namanya Anies Baswedan. Ya, nggak tahu kenapa. Apakah karena PKS mau masuk ke koalisi Indonesia Maju Plus? Nggak tahu. Ya, apakah ada deal di sana? Nggak tahu. Maka dari itu di konten saya kemarin saya utarakan Hasto itu sampai meradang. Seakan-akan ini mau mengganjal Anies Baswedan. Kalau saya bilang, ini bukan mengganjal Anies Baswedan. Malah Projo bilang, itu bukan ganjal karena mengganjal Anies. Karena Anies nggak dapat dukungan, ya nggak bisa maju. Ya dimanapun kalau calon nggak dapat dukungan dari partai politik, dan partai politik yang sebelumnya mengusungnya, yaitu PKS, kurang kursinya, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa mencalonkan, nggak bisa maju. Jadi,
Rasanya ini anti klimaks dari seorang Anies Baswedan. Ya, apakah karena kali ini dia tidak didukung oleh Prabowo sebagai kingmaker yang sudah 2 kali sukses menjadikan pasangan apapun yang dia dukung menjadi gubernur DKI Jakarta? Entahlah. Tapi inilah kenyataan politik, kecuali terjadi sesuatu yang di luar dugaan menjelang batas akhir pendaftaran Cagup dan Cawagup Jakarta. Tapi apapun itu, menurut saya Anies sudah ditinggalkan oleh PKS. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.